Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Ardiansyah dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, teman-teman sekalian, kita semua sudah tahu bahwa sekarang ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap berada di dalam rumah saja. Nah, dari awal terjadinya COVID hingga saat ini, banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Teman-teman pernah berpikir tidak bagaimana cara penanganan jenazah pasien COVID-19? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara penanganan jenazah pasien COVID-19. Menurut fatwa MUI dan fikih bencana kemuhammadiyaan. Baiklah teman-teman, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit apa itu fikih kebencanaan menurut fatwa Muhammadiyah. Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah bukan hanya peduli terhadap paham dan cara beragama dan atau beribadah, melainkan juga melakukan usaha nyata dalam berbagai hal yang bermanfaat bagi umat dan menjauhkan dari mudarat yang akan menimpa mereka. Hal ini bisa dicermati dari berbagai produk hukum, pemikiran dan usaha nyata oleh Muhammadiyah, mulai dari awal berdirinya hingga setelah 1 abad berlalu. Muhammadiyah yang pada masa awal sangat perhatian terhadap kaum duafa, baik kaum duafa pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Kini terus berkembang pada berbagai persoalan kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak kepada umat dalam beberapa musyawarah nasional atau munas. Tarjih. Muhammadiyah telah menyelesaikan pembahasan berbagai persoalan umat, di antara lain fikih seni budaya, fikih anti korupsi, fikih air. Kini dalam Munas Tarjih ke-29, materi yang akan diselesaikan adalah fikih kebencanaan. Berbicara mengenai perhatian Muhammadiyah terhadap umat memang bukan hal baru karena berdirinya Muhammadiyah adalah faktor tersebut. Permasalahan keumatan yang muncul lalu dikaitkan dengan kepentingan ajaran Islam sebagaimana yang selama ini dikenal telah mengilhami Ki Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Seperti pertama, umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah dalam beramal dan bertauhid sehingga tahayul, kurafat, bid'ah, dan syirik merajalela, akhlak masyarakat runtuh. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa itu tidak efisien dan dikotomis. Ketiga, kemiskinan menimpa rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Keempat, kebanyakan umat Islam hidup dalam fanatisme sempit, bertaklid buta, dan berpikir dogmatis. Kehidupan umat Islam masih diwarnai konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Kelima, aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah aktif beroperasi sejak awal abad ke-19, dan sekolah-sekolah misi itu mendapat subsidi dari pemerintah Belanda. Setelah 1 abad melintasi zaman, Muhammadiyah tidak pernah sepi dari tantangan. Bukan hanya persoalan masa lalu yang masih menjadi pekerjaan rumah, tapi persoalan baru juga timbul akibat pesatnya perkembangan dan globalisasi yang kemudian melahirkan gaya hidup masyarakat yang mengarah pada penghalalan segala cara. Akibatnya, banyak ketimpangan muncul di masyarakat yang kemudian berimbas pada berbagai kebijakan negara yang didesakan oleh kepentingan tertentu yang bersifat individual dan sesat. Ketimpangan tersebut juga melahirkan berbagai macam bencana dan musibah yang membutuhkan kepedulian dan penanganan. Inilah yang mendorong Muhammadiyah pada akhir abad pertama dan memasuki abad kedua ini banyak membahas fikih dengan makna luas, yaitu persoalan tata nilai dan kemasyarakatan. Pembahasan fikih kebencanaan pada Munas ke-29 ini merupakan pembahasan yang sangat tepat karena letak Indonesia pada pertemuan antara dua benua dan antara dua samudra tidak hanya membawa posisi strategis, tapi juga menempatkan pada ring of fire atau kawasan rawan bencana.
Posisi ini memberikan kekayaan alam yang luar biasa, sekaligus membawa potensi besar terjadinya bencana alam terus-menerus. Di sisi lain, tindakan manusia dalam mengeksploitasi alam dengan alasan untuk memenuhi keperluan hidupnya telah menimbulkan berbagai kerusakan dan mengubah keseimbangan lingkungan. Bencana alam bagi negara seperti Indonesia merupakan rutinitas alamiah yang siklusnya menjadi semakin pendek karena ulah manusia. Respon masyarakat terhadap bencana pun beragam sesuai pola pikir, pengetahuan, bahkan ideologinya. Tidak sedikit respon yang muncul di tengah masyarakat dalam menyikapi bencana ini, menyimpang dari nalar sehat, hukum alam, bahkan dari ajaran agama. Karena itu, panduan dalam melihat dan menyikapi bencana dengan tepat berdasarkan nilai-nilai keagamaan menjadi penting dirumuskan. Tidak hanya untuk melihat bencana dalam perspektif yang benar, panduan ini juga diperlukan untuk menginventarisasi tindakan tepat yang harus dilakukan terkait bencana, baik persiapan antisipasi sebelumnya, pada saat atau hingga pasca bencana. Dengan adanya pedoman seperti ini, efek bencana dalam setiap ranah fisik, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya diharapkan dapat diminimalkan. Dalam bahasa agama, pedoman semacam ini dapat disebut fikih kebencanaan. Fikih yang mengubah setiap tindakan dan perilaku manusia agar lebih ramah terhadap alam berdasarkan pertimbangan nalar rasional sekaligus religius. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan jenazah pasien COVID-19. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah seorang muslim pasien virus corona atau COVID-19. Pengurusan jenazah meliputi cara memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkan jenazah. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syarah termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazah wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Fatwa pedoman pengurus jenazah atau Tajdid al-Janaiz, muslim yang terinfeksi corona terbagi atas ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum menjelaskan terkait kondisi syahid akhirat, salah satunya meninggal karena wabah. Ketentuan umum pengurusan jenazah COVID-19. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. 2. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau ta'un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan. Yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid, dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. 3. APD atau alat pelindungan diri. Alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Selanjutnya, ketentuan hukum pengurus jenazah. 1. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah atau Tajdid al-Janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkan jenazah dilakukan sebagaimana biasanya dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syarah termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazah wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolati, dan dikuburkan. Yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan. Yang pertama, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Ketiga, jika petugas yang memandikan tidak ada yang jenis kelaminnya sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat, jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak, maka ditayamumkan. Yang keempat, petugas membersihkan najis, jika ada, sebelum memandikannya. Yang kelima, petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Yang keenam, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. 2. Untuk kepentingan perlindungan diri, pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Selanjutnya, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan jenazah tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Setelah jenazah dimandikan atau kemudian, pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syariat tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutupi seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Selanjutnya, setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan memiringkan ke kanan sehingga saat dikubur jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Pedoman mensolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan. Pertama, disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung atau hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Kemudian, pedoman penguburan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, atau kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Seperti itu teman-teman, cara penanganan jenazah pasien COVID-19. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.